Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia bertugas untuk menjamin keamanan siber nasional untuk mendukung kepentingan dan tujuan nasional di ruang siber, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bahwa memang perlu, bahwa setiap instansi perlu menjaga keamanan dan kerahasiaannya, memang itulah yang kita sedang lakukan. Dan pastikan agar masyarakat tidak dirugikan. Perlu ada emergency response team ya terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Mas Wahyudi, menurut Anda emergency response teams itu karena satu, emergency response team ini sudah cukup atau seperti narasi Elsam di awal bahwa butuh ada otoritas perlindungan data pribadi yang harus dibentuk? Mas Div tadi menekankan kalau perlu alas pembentukannya adalah undang-undang, harus setingkat undang-undang. Ini sebenarnya kan dua hal yang berbeda ya. Bicara soal emergency response team, itu kan yang sudah ada di BSSN ya, sebagai Computer Emergency Response Team yang memang sudah disiapkan sebagai pengganti dari IT-CIRTI yang dulu dikelola oleh Direktorat Keamanan Informasi yang ada di Kominfo. Itu satu aspek untuk kemudian bagaimana Indonesia berupaya untuk mencapai tujuan dari keamanan siber itu sendiri, confidentiality, integrity, dan availability dari sistem elektronik. Nah, sementara bicara tentang perlindungan data pribadi itu kan bicara pada konsep yang lebih luas, bagaimana kemudian memastikan perlindungan data pribadi warga negara yang menekankan pada aspek sejauh mana warga negara itu bisa mengontrol data pribadinya yang diproses baik oleh siapapun dan diproses dimanapun gitu kan. Nah, dari situlah kemudian ada kebutuhan pembentukan otoritas perlindungan data pribadi. Tapi kan kemudian dalam prosesnya, meskipun DPR sebenarnya sejalan ya di awal dengan teman-teman masyarakat sipil termasuk kami di Elsam, bahwa dibutuhkan sebuah otoritas perlindungan data pribadi yang independen. Tetapi kan kemudian dari pihak pemerintah pada saat proses pembahasan yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menghendaki bahwa otoritas ini berada di bawah kementerian, dia menjadi bagian dari Kominfo. Nah, kemudian hasilnya kan seperti yang bisa kita lihat di dalam pembahasan tingkat 1 yang sudah disetujui di Komisi 1 DPR, otoritas itu akan diserahkan kepada Presiden ya, sebagai lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Nah, ketika dia diserahkan kepada Presiden, itu kan berarti bahwa otoritas ini nantinya akan setara dengan lembaga eksekutif lainnya. Dia akan sama dengan BSSN, dia akan sama dengan BNPT, dia akan sama dengan BPOM, dan seterusnya. Sehingga kemudian ini yang menjadi problematis di dalam konteks penegakan hukum perlindungan data pribadi. Karena apa? Karena kan undang-undang ini kan nantinya akan berlaku mengikat tidak hanya bagi sektor swasta, tetapi juga pemerintah. Institusi pemerintah yang melakukan pemrosesan data, yang dia berkapasitas sebagai pengendali data, harus tunduk sepenuhnya pada undang-undang perlindungan data pribadi. Dan ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi, terjadi kebocoran, terjadi data breach, dan seterusnya, dia juga semestinya bisa dikenakan sanksi yang setara dengan pengendali data yang berasal dari sektor swasta. Tetapi kemudian ketika otoritas ini ditempatkan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, ini menjadi problem. Saya menjadi bertanya-tanya gitu kan, ketika misalnya hari ini kebocoran itu melibatkan kementerian-kementerian tertentu gitu kan, sebut saja misalnya data registrasi SIM card yang notabene sebenarnya itu kan identik dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dulu tahun 2017 ketika kebijakan mandatori ini pertama kali muncul, sebenarnya ini sudah kita perdebatkan, kita bahkan menentang pada saat itu. Bahkan DPR, Pak Dev di sini juga secara khusus membentuk panja pada saat itu ya, untuk merespon kebijakan registrasi SIM card gitu kan. Dan kita sudah mengatakan besarnya resiko kebocoran dari mandatori registrasi SIM card, dan hari ini terjadi gitu kan. Dan harus dikatakan pula bahwa Kominfo sebagai institusi yang tadi ya memberikan kewajiban mandatori registrasi SIM card, dia juga dalam kapasitas sebagai pengendali data yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini menurut saya gitu kan. Nah, ini yang kemudian ketika terjadi situasi seperti demikian, nantinya otoritas ini, lembaga pengawas perlindungan data pribadi, kira-kira mungkin tidak memberikan sanksi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai sesama lembaga eksekutif ya. Atau misalnya saya bayangkan Pak Hinsa Siburian sebagai kepala BSSN memberikan surat teguran kepada Menteri Kominfo, kira-kira mungkin atau tidak gitu kan. Ini logika administrasi kenegaraannya lah kira-kira gitu kan. Ini yang kemudian kami sayang.
jika otoritas ini hanya diserahkan kepada presiden sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, tidak dibentuk sebagai sebuah otoritas pelindungan data pribadi yang independen gitu kan. Karena kan kunci efektivitas dari implementasi undang-undang pelindungan data pribadi di hampir semua negara itu ada pada otoritas pelindungan data pribadi yang independen gitu kan. 80% dari negara yang memiliki undang-undang pelindungan data pribadi dia membentuk otoritas independen, kecuali memang negara-negara yang undang-undang perlindungan data pribadinya hanya berlaku bagi sektor swasta seperti negara-negara tetangga kita ya, Malaysia, Singapura itu kan undang-undang perlindungan data pribadinya kan hanya berlaku bagi sektor swasta. Jadi gampang saja pemerintah menekan swasta, tapi kemudian pemerintahnya sendiri tidak tunduk, tidak harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Kira-kira demikian. Saya sebelum ke Pak Edmond, saya mau minta tanggapan dari Mas Dev. Mas Dev, kalau tadi Anda menyebut bahwa memang di rancangan atau di RUU PDP disebut bahwa nanti diserahkan kepada presiden akan menunjuk otoritas atau menentukan lembaga mana yang punya tanggung jawab untuk melindungi data. Tetapi tadi disebutkan oleh Mas Wahyudi bahwa bisa jadi kemudian ada konflik interest ketika ini masih menjadi bagian dari eksekutif. Seharusnya menjadi lembaga independen di luar dari cabang kekuasaan eksekutif. Ini juga menjadi dinamika setidaknya di Komisi 1? Ya makanya itu kan tadi awalnya itu kan dari awal tuh kita meminta bahwa ini ada bentuk lembaga independen. Nah, kan tapi karena waktu pembahasan leading sektornya kan Kominfo, dengan berlandasan bahwa presiden ingin mengecilkan pemerintahan, jadi tidak mau membentuk lembaga sendiri. Nah akhirnya daripada perdebatan yang nggak jelas itu berujung dan akhirnya nggak akan kelar-kelar, akhirnya kita sepakati kita kembalikan ke presiden. Jadi presiden nanti yang menentukan, yang melihat situasi politik dan juga pandangan ke depannya. Jadi lembaga yang mana begitu ya, yang bakal mempunyai tanggung jawab itu. Saya ke Pak Edmond. Pak Edmond tadi sudah bicara mengenai penegakan hukum sebenarnya. Mungkin Pak Edmond bisa memberikan pencerahan kepada kami semua. Gak kebayang gitu ya, ini ruang siber itu kan bukan seperti ruang nyata yang kalau di dunia nyata ada orang yang melakukan kejahatan dicari, mungkin wajahnya seperti A bisa ditemukan gitu ya. Tapi mungkin ada hal yang spesifik tidak diketahui oleh banyak orang atau oleh orang awam. Ini seharusnya bagaimana penegakan hukum di ranah siber, apalagi menyangkut mengenai penyelenggara sistem elektronik publik maupun privat, itu mungkin diatur. Mungkin nggak kalau pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin nonton kita, mungkin nggak ya kita bisa ketemu namanya Bjorka itu yang mempenjorkan data berkali-kali. Mungkin Pak Edmond bisa menyampaikan pandangannya. Pertama, perlu saya garis bawahi, fallacy yang pertama adalah istilah yang digulirkan media tentang ruang maya. Uang ini kita ngomong elektronika, kalau mati listriknya mati semua, ini adalah dunia diskrit, dunia konkret. Ya. Yang pertama. Yang kedua, bangsa ini kurang cermat dalam mencermati sejarah bagaimana internet itu diluncurkan ke publik. Pertama, Open System Interconnection itu 7 layer. Kemudian yang digulirkan adalah 4 layer. Berubah dari generasi telekomunikasi yang di versi keempat ya setelah 3G, berubah dari yang datanya kemudian bergeser kepada jaringan yang insecure. Jadi kalau insecure ini cacat bawaannya internet. Kenapa? Karena dalam era perang dingin, pada saat itu negara berpikirnya si Amerika ini paket switching menjadi jalan tercepat menyampaikan pesan. Jadi itu ibarat mengirim pesan berantai. Sebelumnya paradigma kita menggunakan pihak ketiga mengirimkan informasi, circuit switching itu artinya centralized, dikembang menjadi distributed. Itu artinya Bapak Ibu, pada saat kita menggunakan internet, laksana mengirimkan pesan dengan model kartu pos. Dikirimkan ke semua teman-teman, di copy, disampaikan di ujung lewat transmission control internet protocol itu. Maka yang terjadi adalah kerentanan itu cacat bawaan. Jadi pada saat di-deliver internet kepada ruang publik, kemudian karena dari Secretary of Defense dia, kemudian dia gabungkan dengan National Science Foundation Net, kemudian dipercaya sebagai sarana global komunikasi, itu sama saja dari awal kita bikin layangan tadi kama dipegang orang lain. Kecuali kita punya menduduki superroot. Titik pertama dari cyber adalah signaling, kemudian coding, kripto. Jadi kripto ini kata kunci core-nya di situ. Kripto adalah bagian dari Wasserman Arrangement di mana dual use good. Jadi pada saat Bapak Ibu lewat suatu jalan yang di situ merasa aman, padahal dia nggak aman. Tentu kebijakan pertama adalah bangsa ini harus sadar kripto lokalnya. Itu BSSN awalnya kan dari Lemsanek. Pada saat disebut kata BSSN itu luar negeri pasti tercengang. Kenapa? Loh, kripto sama cyber nyambungnya nih.
Karena memang itu sejarahnya, cek deh di NSA itu di Amerika itu. Berikutnya, yang policy berikutnya adalah pada saat ada asumsi bahwa ada satu undang-undang, satu perpres, yang perpres jadi lebih lemah. Ini mah tergantung bagaimana administrasi pemerintahan berkoordinasi tentang menjalankan P-nya itu, pemerintahan. Karena itu sama-sama lembaga yang dibuat oleh pemerintah, oleh eksekutif. Tapi yang menarik begini, pasal 3 dari perpres itu menyatakan bahwa ada fungsi koordinasi. Pasal 3 tugas BSSN di butir D. Pengordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan. Ya. Karena ini akan mencakup multisektor, karena pemanfaatan sistem elektronik engineering proses ada di Kominfo. Ada titik di sana akuntabilitas bahwa syarat keamanan. Ya. Yang bikin standar keamanan adalah BSSN. Jadi kalau misalnya ini dioptimalkan dalam koordinasi, kalau dalam koordinasi ada kekurang harmonisan, itu harus tanggung jawab dari bosnya dong yang mempertemukan hal itu. Nah, yang terkait dengan konteks tadi, lucu ya. Kenapa DPR Pak Edmond bosnya maksudnya siapa Pak Edmond? Top eksekutif lah. Oke. Dalam hal ini presiden DPR seperti yang dirancang ya Ibu, saya mau jelaskan satu. Dimuat dalam rancangan undang-undang PDP ya. Oke, dilanjutkan Pak, silakan. Kenapa DPR bisa berpikir secara logika hukum memberikan kepada kepada eksekutif? Karena data pribadi ini hak warga negara, representasi rakyat ada di DPR. Sementara ancaman pelanggaran data pribadi itu bisa datang 2, korporasi 1, administrasi pemerintahan juga itu merupakan ancaman. Sependek pengetahuan saya, coba deh baca handbook dari data protection itu. Salah satu kepentingannya adalah ini warga negara dengan negara posisinya koordinatif gitu. Amanat yang disampaikan kan jadi lucu. Kenapa Undang-Undang Informasi Publik bisa langsung membuat KIP walaupun negara nggak setuju, pemerintahnya nggak setuju. Sekarang kan misalnya bisa dong. Itu kan keputusan dari pembuat undang-undang, dibuat satu undang-undang. Atau kalau merasa berat, existingnya di Komisi Informasi Publik itu kan ada informasi yang dikecualikan. Kan aneh. Ada informasi publik, ada informasi yang dikecualikan, kemudian si lembaga Komisi Informasi ini tidak memberikan apapun arahan terkait dengan informasi yang dikecualikan. Terus kita mau ngomong rahasia negara, uang undang-undang rahasia negara aja dipersepsikan negatif. Kita bicara keamanan nasional, dipersepsikan juga negatif. Bangsa ini sering dibenturkan logikanya, logika attack yang terjadi. Pada saat nggak ada hukumnya, dibuka. Ada tuh undang-undangnya, sejak undang-undang HAM sudah dikatakan profiling bukan kegiatan yang sah. Sekarang karena industri dan perdagangan digital ekonomi memprofiling calon kreditor dibilang sah-sah saja. Apa nggak kerugian namanya kalau setiap hari kita dipantau dan kemudian kita tahu besok mau beli peniti, besok mau beli apa itu dipantau. Jadi Pak profiling itu kegiatan yang keniscayaan lewat internet. Jadi ini eranya era intelijen. Pak Edmond, kalau Anda menyebut tadi bahwa mungkin kita jadi ahistoris begitu ya dan tidak tahu mengenai nature dari internet itu sendiri. Jadi kalau kita sudah berada di titik ini, sudah terjadi kebocoran data berkali-kali, menurut Anda untuk mengurainya itu mulai dari titik yang mana? Kalau kita mau membenahi tata kelola yang ada dan kita mau menguatkan perlindungan data kita. Pertama, tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik itu bertanggung jawab. Siapa yang minta data itu yang tanggung jawab. Yang harus dirubah lagi mindsetnya adalah selalu pasti pihak asing akan menyatakan aspeknya cuma privacy, bukan security. Padahal ini bagian dari sistem pertahanan rakyat semesta dalam menjaga ketahanan bangsanya, di mana Pak Presiden sudah menyatakan data pribadi itu adalah new oil. Kalau new oil jangan diperlakukan begitu saja, misalnya gini, oh itu data bukan bocor dari A. Yang terfaktakan sekarang ada tersedia data pribadi orang Indonesia di public domain, diklaim orang. Kebocoran itu kan bisa ada 3 kemungkinan. 1, illegal access. 2, kelalaian dalam menyelenggarakan sistem keamanan. Padahal itu kewajiban loh, baik undang-undang ITE maupun di RUU PDP. Kewajiban hukum bagi setiap penyelenggara sistem elektronik. Ini yang disalahkan kan langsung masyarakat harus jaga juga NIK-nya. Yang minta NIK siapa? Yang mewajibkan NIK siapa? Masa nggak state responsibility sih itu? Yang ketiga, yang namanya sudahlah pertama yang dikatakan adalah dasarnya orang minta data pribadi dalam kehidupan civilian liberties ada nggak? Kalau nggak ada jangan langsung minta, kecuali Anda minta relevan dan bertanggung jawab terhadap privacy statement-nya. Pelanggaran loh, ada sistem elektronik nggak sesuai dengan privacy statement, itu masuk pidana dalam undang-undang perdagangan.
bukan hanya undang-undang ITE. Oke, masuk pidana dalam undang-undang perdagangan, tidak hanya di undang-undang ITE. Tentu kita bertanya-tanya, kalau memang ada PSE, publik maupun privat yang kemudian melakukan pelanggaran atau membocorkan data, bagaimana menyangsinya? Kalau kita di dunia nyata kan kita bisa tahu siapa, subjek hukumnya siapa, yang mana kita cari buktinya. Tapi apakah di ranah penegakan hukum siber itu seperti itu logika yang dijalankan? Jangan dijawab dulu Pak Edmond. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di Forum Christian.